Halo semuanya, welcome to Medfortech ID sama gue Wilhans. Dan kali ini, di tangan gue udah ada sebuah keyboard dari Keychron, yaitu Keychron K3. Jadi buat kalian yang belum tahu, Keychron adalah sebuah perusahaan pembuat keyboard yang berdiri pada tahun 2017 di Hong Kong. Dan meskipun usianya bisa dibilang masih sangat muda, tapi produk-produk dari Keychron ini sangat berkualitas. Hal ini bisa dibuktiin dengan penjualannya yang terus laris manis. Juga barang ini tuh udah dipakai oleh gamer ataupun YouTuber terkenal. Dan yang gue punya di tangan ini adalah Keychron K3, sebuah wireless RGB optical keyboard dengan low profile switch dan juga low profile layout. So, tunggu apa lagi? Ayo kita bahas. Box dari Keychron K3 membawa desain yang sangat premium dengan warna dasar hitam dan dibalut dengan hologram bertuliskan merek Keychron K3-nya. Di bagian depan juga ada gambar layout keyboardnya yang feel-nya itu timbul dan bertekstur. Di bagian samping kanan dan kiri ada tulisan Keychron, dan di bagian belakangnya ada highlight fitur dari keyboard ini yang akan kita bahas lebih lanjut aja nanti. Pas kita buka boxnya, di sini juga packagingnya menurut gua rapi banget. Pertama kita dapat dust cover, kemudian semacam petunjuk singkat pemakaian atau pengaturan keyboardnya. Kita juga dapat buku manual kayak biasa. Dan yang pasti kita dapat keyboard Keychron K3-nya. Kemudian di dalam box ini kita juga dapat beberapa aksesoris, seperti ada keycap puller, switch puller, kabel Type-C untuk nge-charge, dan beberapa keycap tambahan. Pertama, kita ngomongin desainnya dulu. Iya, desain dari keyboard ini menggunakan layout 75%, yang berarti dia nggak punya numpad, tapi masih punya F-key di bagian atas. Kemudian, di bagian pinggirannya ini udah menggunakan frame dari aluminium, yang membuat feel-nya jauh lebih premium. Lalu, di bagian atas ini ada tombol untuk mengatur koneksinya. Apakah kita mau pakai kabel, ataupun wireless menggunakan Bluetooth 5.1. Dan yang ini, untuk kita sesuaikan apakah kita seorang Mac user, Android user, ataupun Windows. Di bagian tengahnya juga ada indikator baterai serta USB-C port buat ngecas dan apabila kita mau pakai koneksi kabel. Di bagian belakangnya masih terbuat dari plastik tapi feel-nya ini cukup kuat dan solid. Tapi sayangnya belum ada height adjustment. Cuma ada semacam rubber supaya nggak licin saat dipakai di atas meja ataupun di desk mat. Serta untuk sedikit menambah ketinggian keyboardnya di bagian belakangnya. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka rata, tenang aja, karena di paket penjualannya udah disediain tambahan rubber buat diganti supaya tinggi keyboardnya bisa rata. Keyboard ini menggunakan koneksi Bluetooth 5.1 untuk wirelessnya dan dapat dihubungkan ke 3 perangkat sekaligus. Tahan tombol FN+1 untuk koneksi pertama, FN+2 untuk koneksi kedua, dan FN+3 untuk koneksi ketiga. Jadi kalau kalian punya tablet, PC, ataupun laptop, kalian bisa connect ketiganya secara bersamaan. Dan setelah pairing dengan Bluetooth-nya, kalian tinggal ketik tombol tadi buat pindah-pindah antar device-nya. Dan meskipun ini keyboard wireless, kalian juga tetap bisa pakai kabel kalau kalian mau. Soalnya kalau Bluetooth pastinya masih lebih tinggi latensinya dibandingkan kabel. Dan karena keyboard ini udah punya baterai tanam di dalamnya, jadi bisa juga sekalian buat ngecas. Ngomongin soal baterai, keyboard ini tuh punya baterai 1550 mAh yang menurut gua cukup awet. 2 minggu untuk pemakaian wajar tanpa RGB dan kalau misalnya kalian RGB-nya bisa sekitar 5 harian. Tapi kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalnya lagi pakai terus tiba-tiba mati. Karena kita kan udah disediain kabel ini. Jadi tinggal colok aja dan langsung kita bisa pakai lagi. Sekalian juga bisa untuk ngecas. Oh ya, sebagai informasi tambahan, kalau di keyboard ini tuh punya fitur Auto Sleep Mode. Yang kalau misalnya keyboard yang nggak dipakai dalam waktu sekitar 10 menitan, dia akan mati sendiri. Jadi kalau kalian kelupaan matiin, kalian nggak perlu khawatir, baterainya akan terus terkuras. Dan kalau kalian mau matiin fitur ini, tinggal tahan tombol FN, S+O selama 3 detik. Sekarang kita bahas switch-nya. Keychron K3 ini menggunakan low profile switch yang udah pasti dia lebih pendek daripada keyboard-keyboard standar. Tingginya pun lebih rendah, kurang lebih sekitar 40% dari keyboard biasa, dan jadinya lebih ringan dan kecil kalau kalian mau bawa-bawa. Oke, Keychron sebetulnya nyediain 2 opsi pilihan switch. Yang pertama ada Gateron Low Profile Mechanical Switch yang terdiri dari 3 warna, yaitu merah, biru, dan coklat. Dan ada juga pilihan Optical Switch dari Keychronnya sendiri, yang punya 6 warna dan bisa hot swappable. Jadi kalau kalian mau ganti switchnya, kalian tinggal copotin aja pakai switch puller yang udah disediain. Cuma karena pilihan
Buat low profile switch itu belum banyak di pasaran, jadi nggak terlalu banyak juga modifikasi yang bisa dilakukan. Buat kalian yang belum tahu apa itu optical switch dan apa sih perbedaannya dengan mechanical switch yang biasa, gue akan jelasin singkat aja ya. Jadi sebenarnya, optical switch itu punya komponen yang hampir mirip atau bisa dibilang sama dengan mechanical switch. Makanya kadang juga bisa disebut sebagai optical mechanical. Nah, yang bikin beda adalah cara kerjanya. Dimana kalau misalnya di mechanical switch yang konvensional, saat keycap itu kita tekan, akan terjadi kontak antara dua plat metal di dalamnya. Yang apabila salah satu plat metal tersebut menyentuh PCB, maka sinyal akan dikirimkan. Lain halnya dengan optical switch yang udah menggunakan laser infrared. Jadi kalau misalnya keycap itu kita tekan, sinyal infrared itu yang tadinya ke blok akan terbuka dan menyentuh ke PCB. Nah, saat itulah sinyal akan dikirimkan. Dan kalian pastinya udah tahu dong, kalau misalnya respon dari kecepatan laser itu pastinya lebih cepat daripada physical touch. Oh iya, Keychron juga mengklaim kalau lifespan dari optical switch-nya itu bisa sampai 70 juta kali klik. Ini jauh lebih awet dibandingkan dengan mechanical standar yang biasanya punya lifespan sekitar 50 juta kali klik. Selain itu, dengan teknologi ultra low latency 0,2 milisecond-nya, udah pasti responnya juga lebih cepat dibandingkan mechanical switch standar. Dan yang gue punya di sini tuh yang optical switch brown, yang karakteristiknya itu tactile dan nggak gitu berisik. Dan ini dia sound test dari Keychron Optical Brown Switch. Oke, sekarang kita lihat ke keycapnya. Keycap dari Keychron K3 terbuat dari plastik ABS yang finishingnya matte. Jadi udah enak banget buat ngetik. Tapi kalau kalian udah ngetik lama-lama, biasanya akan terlihat bekas keringat ataupun minyak. Tapi di sini bagusnya lagi, di bagian belakangnya udah agak transparan. Jadi lampu LED dari keyboard ini bisa tembus ke permukaan, jadinya bakalan lebih terang. Selain itu kalau kita perhatiin, ini tuh bentuknya incline ya. Nggak rata, jadi lebih enak juga buat ngetik. Terus karena di paket penjualan yang udah disediain keycap tambahan, jadi kalian bisa ganti kalau kalian adalah seorang Windows user. Soalnya keycap bawaannya yang terpasang itu layoutnya untuk Mac ataupun Apple user. Fitur lainnya, di keyboard ini juga udah ada lampu RGB backlight yang punya 5 tingkat kecerahan, yang bisa kalian atur dengan tombol FN plus lampu yang ada di sini. Dan sebenarnya, selain RGB, Keychron juga nyediain pilihan opsi untuk LED putih aja. Sayangnya, Keychron belum punya software buatan mereka sendiri. Jadi, kalian gak bisa custom LED-nya satu persatu. Tapi tenang aja, karena di sini kita udah disediain 19 mode efek RGB yang bisa kalian ganti-ganti sesuai keinginan kalian yang bisa kita ubah-ubah lewat tombol lampu yang ada di kanan atas ini. Oke, jadi gimana menurut kalian keyboard dari Keychron K3 ini? Kalau misalnya kalian udah terbiasa pakai Magic Keyboardnya Apple, atau misalnya yang terbiasa pakai MacBook, menurut gue keyboard ini lumayan cocok, karena dia punya feel typing yang lumayan mirip. Tapi kalau misalnya kalian adalah seorang Windows user, menurut gue kalian harus beradaptasi dulu sedikit, mengingat keycapnya itu yang ceper, dan juga punya travel distance yang lumayan pendek. Tapi mau dipakai buat gaming ataupun buat typing, menurut gue keyboard ini udah enak banget. Juga mengingat desainnya yang kecil dan juga minimalis, enak buat dibawa-bawa ataupun buat kerja di luar. Dan untuk harganya, keyboard Keychron K3 ini dijual dengan harga 1,1 jutaan untuk yang white LED dan 1,3 jutaan untuk yang RGB. Menurut gua harga segitu masih worth it banget, mengingat fiturnya itu lumayan banyak dan keyboard ini adalah keyboard wireless. Pastiin juga kalian belinya di PT NMtindo selaku distributor resminya di Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa tinggal bawa aja di servis. Dan segitu aja review kita untuk Keychron K3 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, seperti biasa, like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.